kami persilahkan kepada Pak Supriyanto untuk memaparkan materi-materi pancingan ya untuk modul yang pertama. Bagaimana Pak Supriyanto, sudah siap? Ya, insya Allah. Oke, baik. Kami persilahkan Pak Supriyanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, serta adik-adik sekalian yang berbahagia, ya, perkenankanlah saya menyampaikan materi yang terkait dengan sustainable development, ya. Ini saya share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi materi saya terkait dengan Islamic view on sustainable development, ya. Yang ini saya angkat ya sesuai dengan tugas yang diberikan Pak Maza ke saya, gitu ya. Baik, saya mulai dengan tetesan air mata, gitu ya. Karena memang kalau kita melihat kenyataan, ya, bumi kita ya saat ini sedang kondisi yang memprihatinkan, gitu ya, sehingga memunculkan ada 4 hal yang merupakan isu kontemporer ya terkait dengan lingkungan, gitu. Yang salah satunya tentu tentang sustainable development ini ya, terutama, gitu ya. Nanti juga ada tentang kenaikan emisi ya, kemudian degradasi lingkungan, dan juga global warming ya. Jadi kalau global warming ya, tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan global warming ini muncul ya sudah beberapa tahun belakangan ini ya. Untuk di negara kita itu ada kenaikan suhu ya sekitar 1,5 sampai 4 derajat Celcius ya di abad ini, gitu ya. Nah, kenapa bumi ini semakin panas ya? Ya tentunya banyak hal yang penyebabnya ya. Ini ada greenhouse effect ya, ataupun kenaikan emisi tadi ya, gas buang ya, itu juga menyebabkan global warming ya. Kalau yang sekedar joke gitu ya, katanya di musim PPKM ini juga menjadikan bumi semakin panas ya, apalagi ada pengendoran ya, sehingga mal-mal pada dibuka ya, di mana di dalam mal itu banyak sekarang matahari yang buka cabang di mana-mana, sehingga mataharinya banyak menyebabkan bumi ini menjadi panas. Nah, dampak dari global warming ini tentunya akan mengakibatkan berbagai macam dampak di dalam lingkungan ya. Bisa mencairnya es di kutub yang menyebabkan banjir dan sebagainya ya. Dan hal-hal lain yang tentunya akan mempengaruhi flora, fauna, serta hal-hal yang lain. Yang kedua, permasalahan lingkungan yang mungkin menjadi latar belakang ya kenapa perlu sustainable development ini, yaitu adanya industri, transportasi, dan konstruksi ya, jadi masuk pembangunan ini menyebabkan kenaikan emisi ya gas buang yang bisa menyebabkan tentunya tadi merusak ozon ya, atau mungkin juga mencemari udara ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari gas buang ya, emisi gas buang itu ternyata volumenya cukup besar ya. Kita bisa melihat peta dunia ini ya. Kalau di negara kita alhamdulillah masih warnanya hijau ya, tapi mungkin beberapa lain ya, cukup besar ya emisinya, itu bisa menyebabkan ya salah satu tadi ya pemanasan global, gitu ya.
Kemudian degradasi lingkungan ya, banyak ya kerusakan lingkungan yang kita lihat ya, ada tumpahan minyak ya di lautan ya, ataupun mungkin kekeringan, bencana kekeringan, banjir dan kerusakan lainnya termasuk limbah ya. Itu tentunya akan menyebabkan ya tadi itu Ibu Pertiwi menjadi menangis ya karena lingkungan yang rusak gitu ya. Kemudian isu yang terakhir yang mungkin akan terkait yaitu tentang sustainable development ini ya. Sustainable development tentunya pembangunan. Pak Supri maaf, slide-nya kok masih yang cover nggih? Oh ya ya maaf. Saya stop screen dulu ya. Terima kasih Pak di sudah yang ini atau masih belum? Ya, sampun. Ya, maaf. Terima kasih Pak Haji masukannya ya. Ini karena kadang-kadang kita nggak melihat, yang saya lihat mungkin berbeda dengan yang dilihat di adik-adik sekalian ya. Jadi ini kembali ke tadi kerusakan lingkungan ya. Ada pencemaran baik di laut ya. Kemudian di daratan juga ada banjir, kekeringan dan sebagainya. Itu memacu ya untuk kita membuat konsep ya, atau ini juga termasuk isu juga bagaimana kita bisa membangun itu berkelanjutan ya, pembangunan berkelanjutan itu yang menyangkut 3 aspek ya, ada sosial, ekonomi dan lingkungan ya. Jadi ketiga elemen ini harus tetap berlanjut ya agar bumi kita bisa tetap lestari gitu ya. Nah, kalau kita melihat tentang sustainable development ini memang tadi ada 3 katanya ya, kalau tentang sosial ya history, ya, kemudian culture, tradisi dan sebagainya itu masuk di dalam klaster sosial ini. Kemudian yang ekonomi ini terkait dengan efisiensi, alternatif energi dan teknologi ya. Ini nanti tentunya akan terkait dengan tugas yang adik-adik akan buat gitu ya, bagaimana kita bisa membuat energi yang efisien ya untuk pencahayaan, penghawaan dan sebagainya di bangunan yang Anda evaluasi gitu ya. Kemudian yang tentang lingkungan tentunya ada hubungan antara ekosistem elemen ya, yang baik yang alami maupun yang buatan ya. Jadi termasuk nanti dalam rancangan Anda gitu ya, Anda menggunakan material alami atau buatan atau material-material yang baik gitu ya untuk lingkungan. Nah, di dalam Sustainable Development Goals ya, ada beberapa tujuan, nanti bisa kita lihat di sini gitu ya, beberapa hal yang nanti kita akan mengarah ke sana gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, sebenarnya manusia ini telah diperingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berabad silam ya, 14 abad silam ya, sudah ada di dalam Al-Qur'an ya, bahwa kerusakan lingkungan itu diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri ya. Ini di dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar ya. Ini peringatan Allah gitu ya. Sudah ada sejak 14 silam di dalam kitab suci Al-Quran. Memang pada awalnya manusia tetap belum memperhatikan ya peringatan Allah tersebut ya. Kemungkinan karena akibat kerusakan lingkungan pada saat itu belum seberapa besar ya dirasakan. Baru setelah masalah lingkungan ya, sampai detik ini menjadi besar, manusia mulai memperhatikan masalah lingkungan hidup ya. Perhatian manusia ini terhadap lingkungan ini baru tercetus ya ketika tanggal 28 Mei itu ada sidang PBB ya, dan oleh wakil dari Swedia ini tentang kemungkinan diadakan konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia ya. Akhirnya untuk pertama kali direalisasikan konferensi PBB tentang lingkungan hidup ya, lingkungan hidup manusia di Stockholm ya pada bulan Juni 1972.
Dan pada pertemuan puncak terakhir sampai saat ini adalah konferensi tingkat tinggi bumi ya, Rio de Janeiro di Brasil pada bulan Juni tahun 1992. Konferensi tersebut dihadiri oleh sekitar 144 negara, ya, 84 negara, wakil negara-negara termasuk dari negara kita, Republik Indonesia. Adik-adik sekalian yang berbahagia, untuk peringatan Allah sebenarnya tentang kerusakan yang ditimbulkan ya, oleh manusia, itu Allah sudah banyak membuat peringatan-peringatan ya. Kalau kita cermati di dalam kitab suci Al-Quran ya, Allah sudah mengingatkan, misalnya ini dalam surat Al-A'raf ayat 56 ya, itu Allah memperingatkan kepada kita ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik ya, yang berbuat baik. Kemudian peringatan Allah yang lain misalnya di surat Al-Qasas ayat 77 ini sangat jelas juga. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Quran yang mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan ya. Nanti misalnya surat Al-Baqarah ayat 60 ya, silakan, atau surat Al-A'raf ayat 85 ya. Di sana banyak peringatan-peringatan yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, manusia ya itu diciptakan oleh Allah bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, tapi sebenarnya ada dua ya tugas utama manusia, yaitu sebagai Abdullah atau abdi Allah yang pertama, yang kedua sebagai khalifah ya. Jadi dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, saya kira adik-adik sekarang sudah hafal ayatnya, wa ma khalaqtul jinni wal insan illa liya'budun ya, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku ya. Ini sebagai tugas dari manusia yang pertama ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi seluruh kehidupan kita itu ya kita orientasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 30 ini sebagai perintah Allah, sebagai tugas manusia yang kedua, yaitu untuk sebagai khalifah fil ard ya, untuk menjaga ya, bukan merusak tapi menjaga bagaimana lingkungan ini bisa berjalan dengan aman ya, dan lestari ya, sehingga kita bisa membuat lingkungan itu menjadi baik. Nah, ada beberapa modal ya sebagai kita di perintah Allah menjadi khalifah fil ard gitu ya. Antara lain modal pertama adalah kita diberi oleh Allah bentuk yang terbaik ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Ini dalam surat Atin ayat 4 ya. Surat ke-95 ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya. Jadi kita itu adalah bentuk makhluk Allah yang terbaik ya, yang terbaik. Ya, dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain ya, barangkali makhluk Allah yang lain ini juga sudah baik juga gitu ya. Ada flora, fauna atau hewan-hewan atau tanaman, tumbuhan, bunga-bunga yang indah, tapi manusia dari yang diciptakan itu. Nah, kemudian untuk mengelola lingkungan, manusia juga diberi modal oleh Allah berupa akal ya. Akal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 ya, ayat 269 ya. Jadi otak ini diberikan kepada manusia. Mungkin jadi kalau otak mungkin berarti binatang itu juga ada otaknya, tapi mungkin akal dia tidak punya ya. Loh, kok tidak punya, kok bisa membuat rumah dan sebagainya. Itu burung-burung seperti kita juga punya akal, bisa membuat rumah. Beda ya, kalau burung itu membuat rumahnya berdasarkan insting ya, bukan dari akal ya, dari insting ya. Jadi mungkin bentuk rumahnya, model rumahnya ya sejak dulu sampai sekarang seperti itu ya. Kalau kita kan lain ya,
sebagai arsitek mungkin desain rumahnya juga beda-beda dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, otak juga bisa untuk memilahkan ya antara perbuatan jelek dan perbuatan baik ya, untuk membedakan itu ya, dan bagaimana agar kita selamat dan tidak tersesat ya dalam menuju jannah atau surganya Allah ya. Mungkin ini beberapa kalau kita diberi otak tentunya akan berjalan lurus ya. Kalau ada salah arah ya mungkin kita ke kiri atau ke kanan ya, itu nanti kita berbalik arah ya dengan bertobat dan sebagainya gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, kemudian modal berikutnya ya, Allah juga menganugerahi kepada kita berupa pendengaran, penglihatan dan hati ya. Ya ini penting sekali ya, kita bisa menimba ilmu ya dengan membaca, mendengarkan ya dan seterusnya. Itu pengetahuan-pengetahuan kita itu akan berkembang ya dengan adanya anugerah yang diberikan Allah kepada kita sekalian ini ya. Dan yang terpenting adalah hati ini ya. Hati ini nanti sebagai pengendali ya. Kalau kita hanya otak saja, hanya pinter saja ya, tanpa didasari keimanan ya tentunya lingkungan ini bisa rusak ya. Kalau tanpa ada hatinya ini ya. Jadi hati ini adalah nanti untuk mengontrol ya untuk kita sekalian agar bisa mengelola lingkungan ini dengan baik ya. Ini nanti silakan dibaca surat Al-Isra ya ayat 36 ya. Kemudian anugerah yang sangat penting juga dan ini benar-benar nikmat dari Allah ya berupa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia ya untuk bisa mengelola lingkungan hidup dan menjalani hidup ini ya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di Quran ini alhamdulillah sudah lengkap sekali ya, mulai urusan dapur sampai urusan negara ada gitu ya, masalah lingkungan hidup maupun lingkungan mati gitu ya. Jadi hal-hal yang gaib juga ada diceritakan di dalam Al-Quran ini ya. Bahkan hal yang kecil-kecil sekalipun bisa kita cermati ya, termasuk dalam mengelola alam ini ya. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, untuk tujuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup ya, ini ada beberapa petunjuk di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi tujuan pengelolaan hidup kalau kita baca Undang-Undang nomor 23 tahun 97 ya, pasal 4 itu ada 5 tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Yaitu yang pertama adalah tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup ya, sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini kalau kita lihat bagaimana ada agar harmonis ya antara lingkungan dan manusia, itu kalau kita cermati di dalam Al-Quran juga tentang lingkungan hidup dan manusia, ini adalah adanya keseimbangan ya, adanya keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat banyak keseimbangan-keseimbangan yang ada di alam ini gitu ya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan itu ya. Jangan timpang di satu sisi dan sisi yang lain sehingga menyebabkan keguncangan di dalam alam ini ya. Kemudian tujuan pengelolaan yang ketiga itu adalah terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. Kemudian ketiga adalah terjaminnya kepentingan generasi saat ini dan generasi masa depan. Nah, ini ada nggak Quran yang memberi petunjuk tentang bagaimana kita bisa menjamin kepentingan generasi masa kini dan masa depan? Kalau kita lihat dalam surat At-Tur ayat 21, di dalam surat ini Allah berfirman yang artinya kurang lebih, dan orang-orang yang beriman serta mengikuti mereka pula anak cucu mereka ya pada keimanannya ya, kami hubungkan dengan mereka anak cucu mereka dan kami tidak mengurangi mereka dari pahala amal mereka sedikit pun. Tiap-tiap manusia terkait dengan tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Nah, dalam pengelolaan lingkungan hidup ini ya tentunya kita memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang. Jadi perlu ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam misalnya untuk generasi kini dan masa depan ini adalah pengertian sumber daya alam bukanlah
warisan ya dari nenek moyang kita yang dapat dipergunakan semaunya kita, ya, tetapi merupakan hutang kepada anak cucu kita. Ya. Inilah pentingnya kelestarian lingkungan hidup ya. Jadi kita harus memperhatikan juga anak cucu kita ya. Jadi tidak sumber dayanya kita pakai semuanya, mungkin selama kita hidup nanti anak cucu kita nggak kebagian gitu ya. Ya inilah pentingnya ya. Jadi kalau saya melihat orang tua zaman dulu mungkin kadang-kadang menanam yang pohon yang ratusan tahun umurnya, barangkali dia tidak memikirkan ini metiknya buahnya kapan, tapi dia memikirkan anak cucunya dan sebagainya ya. Termasuk nanti eksploitasi barang-barang tambang dan sebagainya ya, kita jangan dihabisin semuanya gitu ya, nanti anak cucu kita nggak kebagian. Ini ternyata surat atur ini juga cukup bagus sekali untuk kita harus memikirkan masa yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ya. Ini tentunya sustainable development ini adalah nanti menjadi kunci ya, bagaimana agar lingkungan hidup ini tetap lestari. Dan yang terakhir, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ya. Tadi disampaikan memperhatikan anak cucu kita ya, untuk kontrol ya, untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya. Ternyata ada beberapa ayat ya di dalam Al-Quran sebagai petunjuknya, antara lain surat At-Toha ya, surat ke-20 ayat 81 ya. Di dalam ayat ini surat At-Toha 81 Allah berfirman, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas daripadanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Ya, jadi ini dalam kita memanfaatkan sumber daya alam ya, makan, minum ya, itu jangan melampaui batas ya. Jadi ada batas-batas tertentu gitu ya. Termasuk kalau ya sederhana saja kita makan ya jangan terlalu kenyang gitu ya. Hadis Nabi juga menuntun kita demikian ya, untuk makan kalau kita lapar dan berhentilah sebelum kenyang ya. Dan kalau makan ya jangan terlalu banyak ya, dihabiskan ya, yang sesuai porsi yang kita ambil, dan jangan menyisakan juga, karena sisa makanan kita itu menjadi mubadir itu adalah nanti menjadi temannya setan gitu ya. Dan mungkin mubadir dari sisa makanan ini nanti juga akan menimbulkan masalah lingkungan juga ya, sampah dan sebagainya gitu ya, dan seterusnya. Ini tidak berlebihan ya, dari makan minum ya, maupun mengelola sumber daya alam tadi juga ya. Kemudian di ayat yang terakhir juga ini di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan ya. Jadi melampaui batas, kalau ini nggak boleh berlebih-lebihan ya. Jadi secukupnya saja. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ya. Nah, inilah beberapa ayat yang sebagai petunjuk ya, bagaimana kita mengelola alam dan lingkungan kita agar tetap lestari. Saya kira itu adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sustainable development ya, yang bisa saya sampaikan ya. Sekian, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparannya Pak Supriyanto. Mungkin jika ada yang ingin didiskusikan, nah silakan tulis di kolom komentar atau langsung raise hand ya, bertanya. Maka ada terkait dengan, mungkin ada yang bertanya gitu, jangan malu-malu, karena kalian sudah punya proposal ya, terus daripada mikir sendiri, mending ditanyakan ke Pak Supriyanto gitu ya, kira-kira proposal saya ini masuk ke modul pertamanya itu nanti gimana gitu, mungkin bisa mohon arahannya gitu. Nah silakan. Mumpung ada narasumbernya di sini gitu ya. Ya, monggo silakan adik-adik sekalian, kalau ada pertanyaan, komentar atau diskusi atau mungkin masukan juga boleh, silakan.
Apakah ada? Mungkin bisa sambil menuliskan. Oke, mungkin jika belum ada gitu Pak Supri sambil menunggu Ya, mungkin boleh saya tambahkan sedikit gitu Pak ya Pak silakan. Supri gitu ya. Terus mungkin nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh gitu ya, contoh proyek mata kuliah ini di kelas saya dulu gitu ya. Ya mungkin supaya bisa bisa punya gambaran seperti apa gitu ya. Itu Supri. Sambil menunggu ya, silakan kalau ada pertanyaan untuk Pak Supri bisa dituliskan di kolom chat. Bentar saya share screen dulu. Ya, ya. Baik, mungkin saya nambahkan terkait dengan isu-isu urban gitu ya. Tapi mungkin ini pancingan aja yang mungkin nanti relevan dengan konteks lokasi masing-masing gitu ya. Nah, paling tidak kita untuk yang berhubungan dengan gedung atau bangunan itu eh, bisa dilihat dari 8 ya, setidaknya dari referensi eh, yang saya paparkan nanti di buku, salah satu buku eh, yang yang eh, saya tuliskan di RPS itu memuat 8 aspek ini. Nah, yang pertama adalah terkait dengan ecological footprint gitu ya. Jadi isu keberlanjutan ini dimulai dari jejak ekologisnya, mulai dari ketika manusia mengkonsumsi sesuatu, termasuk semua konsumsi yang berhubungan dengan bangunan itu nanti perlu di tracing gitu ya. Jangan cuma hemat, murah, materialnya murah, tetapi ternyata jejak ekologisnya itu punya track record yang jelek gitu ya. Penambangan hutan ilegal dan seterusnya, meskipun kita mencoba kayu gitu ya, material kayu supaya dia nyaman gitu, tidak panas, terus mungkin di beberapa daerah murah, tapi kalau itu eh, dari penambangan ilegal tentu itu jejak ekologisnya itu juga akan bermasalah gitu. Nah, terus kemudian urban heat island ini sudah cukup banyak dibahas tadi Pak Supri juga sempat menyinggung gitu ya. Jadi bagaimana di area urban ini panas ambiennya bisa meningkat gitu ya, bisa meningkat. Nah, itu ya dikarenakan salah satunya faktor dari material yang digunakan untuk uh, untuk bangunan-bangunan di perkotaan gitu ya, dan juga tentu saja dengan luasan yang cukup masif itu akan membuat ambien temperatur di satu kota itu menjadi lebih tinggi dibanding di pedesaan. Terus kemudian terkait dengan bangunan dan land use, ini juga mungkin menjadi isu pemanfaatan lahan di sana seperti apa. Nah, di sini mungkin juga menjadi land use ini menjadi salah satu alasan pentingnya bagaimana kita mendevelop bangunan existing gitu ya, supaya kita tidak membuat bangunan baru dan menggunakan lahan yang masih kosong. Jadi kalau bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Terus kemudian selanjutnya adalah terkait dengan aerodynamic impact. Di sini lebih seandainya ini untuk beberapa pola urban gitu yang menyebabkan lorong-lorong angin. Nah, nanti ini bisa berdampak pada bisa struktur kalau terlalu kuat gitu ya, atau dengan material-material atau mungkin kenyamanan di ruang-ruang tertentu itu akan menjadi terganggu gitu. Nah,
Nah, ini maka bisa menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks urban. Terus kemudian untuk traffic tentu saja kepadatan lalu lintas itu bisa macam-macam. Nanti dampaknya bisa ke kesehatan, bisa ke berbagai macam polusi ya, polusi udara sampai ke polusi suara gitu ya. Nah, mungkin ketika ada yang tertarik dengan akustik, kemudian pemilihan site-nya itu di lokasi yang apa yang bising gitu. Nah, mungkin salah satu proyeknya bisa menggunakan pendekatan ini. Jadi bangunan existing diukur ke lokasi, ternyata desibelnya lebih dari 60 sampai 80, tergantung fungsi bangunannya. Nah, terus bagaimana proposal kalian mengadopsi satu teknologi untuk mereduksi kebisingan. Nah, itu bisa dijadikan proyek di sini. Kemudian untuk sampah tentu saja sampah baik sampah konstruksi maupun sampah operasional itu ya itu juga perlu dikelola dengan baik. Kemudian kualitas udara, ozone depletion, greenhouse gas, solar radiation ini juga menjadi faktor yang berpengaruh. Beberapa seperti urban heat island, terus kemudian traffic ini juga akan berkaitan ya dengan air quality zone, air quality-nya dan atau mungkin bisa berpengaruh pada zone depletion-nya. Nah, kemudian urban dust di sini terkait dengan banyaknya debu dan polutan gitu ya. Nah, ini menjadi problem juga di urban. Nah, terkait dengan tema yang terakhir ini, urban dust, mungkin saya akan share sedikit gitu ya, contoh gitu, tapi mungkin ini ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan karena ini pelaksanaan pertama portofolio gitu ya, jadi semua mahasiswa belum ada gambaran, tapi harapannya nanti kalian bisa membuat dengan lebih baik lagi. Nah, ini usulan yang ajukan dari mahasiswa ini terkait dengan World Trade Application gitu, yang jadi ini debu. Jadi ini temanya kurang lebih dia kantin. Jadi kantin itu kan mestinya seharusnya kualitas makanannya bagus. Nah, salah satu tolak ukurnya itu di ruangan kantin itu supaya higienis, salah satunya parameternya adalah debu gitu ya. Nah, debu yang masuk karena di lokasi bangunan existingnya itu dekat parkiran, ada lahan terbuka yang bisa, terus kemudian bukaannya itu tidak masif, tidak, dia masih tembus angin gitu ya. Jadi bisa saja angin itu akan membawa debu-debu dari luar ke dalam ruangan. Nah, intinya seperti nah, bagaimana caranya debu ini bisa disaring gitu ya. Bisa disaring tapi bukan dengan jaring atau bukan dengan menutup bukaan, karena bagaimanapun juga tetap butuh udara, sirkulasi udara untuk masuk. Nah, maka di sini kita coba mengusulkan perangkap debu gitu ya, perangkap debu yang itu diintegrasikan dengan selubung bangunan. Nah, di sini chapter studi-studi dilakukan. Kemudian untuk chapter kedua ini studi bangunan existing. Ini kebetulan kasusnya adalah bangunan kantin di UII gitu ya. Mungkin ada yang pernah ke sana. Terus, nah ini beberapa situasi di dalam ditunjukkan, oh ini ternyata memang terbuka, terus memang potensi debunya juga cukup banyak. Nah, itu nanti mungkin akan bisa membuat area ini menjadi kurang higienis. Gitu. Bisa aja debu, angin itu tidak cuma membawa debu gitu ya, tapi membawa partikel lain juga ada kemungkinan. Nah, terus kemudian ini pengukuran. Nah, kemudian kita mencari parameter apa kira-kira dari persoalan itu yang bisa kita kontrol. Nah, yang pertama itu berarti angin ya, karena angin itu yang akan data angin itu yang akan
menjadi faktor penting gitu. Jadi angin ini bisa datang dari mana saja di titik tersebut. Karena itu ada berarti kan desain kita harus mengantisipasi arah dan intensitas angin itu dari mana gitu. Nah, terus ini bulannya, terus kemudian nah ini variabel-variabelnya berarti nanti ini kira-kira menurut teori ada faktor ukuran bukaan, ada faktor kecepatan angin, terus ada orientasi, terus kemudian kalau yang anginnya itu pola pergerakan angin, kecepatan dan juga tekanan angin seperti apa. Jangan sampai tekanan angin ini cukup besar sehingga konstruksinya tidak mengantisipasi itu, jadi ya akan roboh juga. Nah, dari parameter itu kemudian mulai diutak-atik ini kira-kira proposal desainnya akan seperti apa. Nah, di saat bersamaan kita mencoba ini solusi dash trap-nya itu menggunakan sistem apa. Nah, kita sudah ada mencari. Kita tidak harus selalu membuat inovasi teknologi gitu, tapi bisa mengadopsi dari beberapa temuan atau beberapa teknologi yang sudah ada gitu. Nah, salah satunya menggunakan vortex system ya atau cyclone cylinder gitu. Sudah ada dash trap yang ada, terus jadi ini ada inlet, terus ada tabung untuk mengendapkan debu tersebut, terus kemudian ada outlet supaya udara yang bersih itu bisa tetap masuk gitu. Nah, kemudian ini konsep-konsepnya desain simulasinya ya. Jadi panelnya akan dibuat seperti ini. Panel-panelnya ini beberapa prinsip, referensi. Nah, terus kemudian untuk schematic drawing-nya kira-kira penempatannya ada di mana gitu. Jadi di sini ditempatkan untuk mengganti bukaan-bukaan itu ya yang sekarang sudah ada. Nah, di situ coba debu yang masuk itu dari mana itu coba diperangkap di situ. Nah, kita lebih seperti ini data-data angin, kecepatannya dari mana. Nah, itu coba disimulasikan anginnya. Biasanya ini outlet, inlet, terus dieksplorasi ini ketika diinstal pada bangunan existing ini akan berdampak pada bangunan seperti apa. Nah, kemudian ini jadi ini ya sampai produknya itu desain bangunan itu, jadi modifikasi dari desain. Nah, ini kebetulan yang didesain keseluruhan dari kantin, kemudian ada modifikasi dari bukaan tersebut menggunakan dash trap-nya. Nah, kemudian ini beberapa simulasi terkait dengan kajian. Ini karena simulasi ini tools-nya juga tidak semuanya akan mudah untuk diakses, gitu ya. Sehingga ini menggunakan salah satu tools dari HP atau aplikasi dari HP untuk wind tunnel yang sangat sederhana. Tapi yang penting bagaimana itu masih relevan gitu ya untuk mengadopsi kondisi angin yang sedekat mungkin dengan kenyataan. Nah, kalau kita lihat tadi data angin secara makro itu kan yang terjadi di secara keseluruhan ya peta. Tapi ketika kita secara mikro bisa jadi arah angin itu dipengaruhi oleh bangunan di sekitarnya gitu. Jadi ini sebelum menentukan arah angin untuk orientasi desain panelnya, maka tidak cukup menggunakan windrows gitu ya. Tapi windrows itu harus disimulasikan ke existing di sekitarnya, terus kemudian kita petakan. Nah, kira-kira nanti dari simulasi tersebut akses angin itu akan menabrak ke bangunan kita itu dari sisi mana. Nah, disitulah yang untuk menentukan ternyata desain efektif untuk dash trap itu ada di sisi mana. Termasuk juga potensi debunya itu ada di mana. Nah, itu dikombinasikan. Nah, ini contoh beberapa simulasi juga angin. Berarti di sini ada turbulence, di sini ada stream dan seterusnya kan bisa dipetakan. Pengaruhnya terhadap debu akan seperti apa. Nah, ini contoh kalau kecepatan anginnya lebih tinggi dan seterusnya. Atau ini ketika contoh bangunan di sini, ini ketika dibuat bukaan itu seperti apa, kondisi di dalam seperti apa. Nah, itu.
Nah, terus kemudian ini coba kita diuji untuk desainnya gitu ya, desain per unitnya disimulasikan apakah dia bisa menciptakan cyclone atau turbulence yang tujuannya untuk mengendapkan debu tersebut. Ya. Jadi beberapa bentuk dieksplorasi. Nah, terus kemudian ini disimulasikan tekanannya, tekanan mana yang rendah, yang ya paling tidak menantang angin gitu ya, sehingga nanti akan lebih murah dan efektif. Nah, kurang lebih ini kalau umpama tidak terjadi cross ventilation, apa yang terjadi? Oh, ternyata ya debunya nggak mau masuk di sini gitu ya. Debunya akan ikut belok ke stream ini, berarti kita memang harus ciptakan cross ventilasi supaya dust trap-nya ini berjalan dengan baik. Terus ini beberapa simulasi contoh-contoh lagi hasilnya gitu. Kemudian yang paling optimal ini tadi bentuknya menurut mahasiswa ini gitu ya. Jadi ini yang bentuk optimal. Nah, seperti itu. Ya kurang lebih itu gambarannya, meskipun di sini masih ada beberapa hal yang kalau menurut RPS di sini masih ada yang belum terpenuhi ya, karena ada perubahan dengan tahun yang lalu, tapi struktur utamanya kurang lebih akan seperti ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa. Mohon maaf. Oh, ya, Eh, silakan. apakah Arif. rekaman pada kuliah umum ini akan di-upload di YouTube ya? Ya, nanti akan di-upload ya. Dan nanti akan dipotong dulu menjadi 2 materi. Tadi yang materi persiapan mungkin ya apa yang penjelasan tadi mungkin tidak akan di-upload di YouTube, tapi bisa di-share ini ya, akan di-share rekamannya. Tapi yang di-upload di YouTube mungkin nanti cuman materinya Pak Suprianta. Ya, Ya, oke, oke. Pak. Terima Ditunggu kasih, aja Pak. ya. Arif. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Maaf Pak, mau tanya. Jadi kan kita ini di sini seperti mendesain ulang gitu kan ya Pak. Nah, jadi desain ulangnya itu kayak yang tadi itu cuma kantinnya doang gitu. Berarti nggak harus satu bangunannya gitu ya? Ya, tidak harus satu bangunan gitu ya. Tetapi umpamanya kamu ambil tapi kalau bangunannya agak besar dan kompak menjadi satu, tapi kalau kita cuma ambil kantin, terus kita perlu melihat juga dampak modifikasi kita keseluruhan bangunan gitu ya. Maksudnya kebayang. Kalau yang kantin itu memang keseluruhan kantin juga akan diproses gitu, didesain keseluruhan gitu. Jadi maka dari itu tadi perlu dipertimbangkan skala bangunannya gitu ya, skala bangunannya seperti apa. Atau bisa juga umpama bangunannya itu tipikal gitu lantainya, mungkin studinya bisa nanti dengan bantuan Bapak Ibu dosen, studinya mungkin bisa dipilih sampel yang representatif gitu. Jadi mungkin di lantai 1, kalau lighting mungkin setiap lantai akan ada perbedaan gitu ya. Jadi umpamanya kasus bangunan existingnya itu high rise building gitu ya, mungkin untuk simulasi pencahayaan, kalau contoh berarti harus disimulasikan ambil sampel beberapa lantai dari bawah sampai ke atas. Nah, mungkin bisa seperti itu. Jadi tergantung topik yang akan diangkat seperti apa. Tapi itu yang harus berhati-hati, jangan ketika kita mau ambil sebagian dari unit, maka kita juga harus melihat juga nanti dampaknya ke keseluruhan gedung itu akan seperti apa. Gitu. Ya, pastikan itu tidak berdampak buruk bagi keseluruhan gedung. Itu mungkin semoga menjawab
Iya, Pratwi. Pak. Makasih banyak, Pak. Pak, mohon maaf mau bertanya. Ya, silakan, Aisyah. Jika yang dimodifikasi itu kan tadi kalau kasusnya kantin kan berarti sebagian dari bangunan, tapi luas area yang termasuk pada kriteria PTBB-nya itu area yang kena modifikasi aja atau seluruhnya juga, Pak? Seluruh gedung ya, seluruh gedung tadi modifikasi. Apa? Bukan di area modifikasinya, tapi objek kasus yang diambil itu kurang lebih untuk gedung yang utuh dengan luasan 100 sampai 1000 meter persegi gitu ya. Tapi nanti didiskusikan bisa aja lebih gitu, tapi nanti tentu metodenya akan berbeda atau kurang dari 100 meter persegi, umpamanya gardu ronda atau mungkin pos-pos atau shelter apa gitu ya. Bisa saja gitu. Tapi nanti maksudnya kenapa skalanya itu kan sekitar rumah tinggal yang kecil sampai mungkin perkantoran ya, ukuran luas gitu kantor yang kecil. Nah, maksud saya ketika terlalu kecil bisa jadi nanti hasil simulasinya itu tidak terlalu berdampak gitu. Nah, modifikasi yang kita lakukan mungkin mahal tapi dampaknya tidak terlalu signifikan. Jadi kalau bangunannya agak besar, nah nanti bisa pas gitu ya apa yang apa eh, 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 apa, peran kita atau intervensi kita ke bangunan itu sebanding gitu, sebanding dengan ukuran bangunan. Nah, nanti soal mana yang perlu dimodifikasi dan mana yang tidak itu tergantung dari kasus dan isunya gitu. Nah, kalau ternyata hanya memodifikasi bukaan mengurangi menjadi 10% gitu, udah cukup. Nah, itu ya berarti mungkin secara visual tidak akan berdampak. Nah, makanya untuk studi pemilihan kasus bangunan existing itu cukup penting gitu ya, supaya nanti hasilnya itu bisa cukup signifikan. Tapi kalau bangunannya sudah ya jelek tapi kurang di bawah standar tapi mepet gitu, mungkin nanti hasilnya jadi kurang terlihat signifikan sih. Ya, kurang lebih itu Aisyah, semoga menjawab. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Ada lagi? Pak Maza, saya mau bertanya, Ya. Pak. Oke, silakan Dinda. Untuk file materi PTBB-nya bisa dapat di mana ya, Pak, nanti? Untuk apa? File materi yang Bapak Oh kan ya, kalau nanti akan di-share di grup dosen mungkin, atau mungkin nanti kalau yang rekaman bisa ditunggu di upload di YouTube-nya gitu ya. Dan nanti terus dibagikan ke kelas. Oke. Terima kasih, Ya, intinya nanti semua materi untuk per modul itu akan diberikan gitu ya. Nah, tapi harapannya masing-masing mahasiswa bisa mengembangkan dari materi dasar tersebut gitu. Jadi tidak berpatok hanya dari basic-nya saja. Oke, baik, ada lagi? Apakah cukup? Baik, ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita masuk ke sesi yang ketiga ya, yaitu diskusi dengan dosen masing-masing. Untuk kali ini harapannya bisa mendiskusikan proposal yang sudah diajukan, apakah relevan sesuai dengan penugasan yang diberikan, sesuai dengan kompetensinya, ataupun sesuai dengan arahan dari pengampu ya. Silakan didiskusikan masing-masing. Ada beberapa pesan dari Bu Sugini, ini kembali ke ruang classroom ya Bu Sugini. Terus kemudian untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa berkoordinasi dengan link Zoom
masing-masing. Untuk kelas saya mungkin masih menggunakan ruang ini gitu ya, masih menggunakan Zoom ini karena belum saya buatkan Google Classroom gitu, jadi takut kehilangan jejak lagi. Nah, kalau saya silakan setelah saya tutup di sini, stay di ruangan ini, yang lain mohon bisa menyesuaikan untuk kembali ke kelas masing-masing. Baik, mari kita tutup sesi pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari Terima kasih, saya. Bang Maza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas saya titip